Oke, sambil nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miftah, Mbak Tri, atau ibu-ibu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Lagi di jalan kah? Kok rame? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Boleh open cam loh kalau pengen ini. Biar kelihatan nih. Biar kelihatan wajah-wajahnya kan. Kenalan kita. Ayo. Selamat malam Bu. Ini malam. Tri apa Tri? Mahasiswa apa sudah guru? Atau gimana? Sedang S2 Bu, sambil di kampus Apa? ngajar dikit-dikit. Ambil apa? Masih staff sih, cuma belum belum apa namanya belum ini dosen, masih staff di lab. Oh, udah mulai Isa ya? Sambil kuliah harus nyelesain S2 dulu ya Bu. Iya, dosen sekarang. Jurusan apa? Iya. Tri? Jurusan sekarang manajemen informasi Bu S2-nya. Oh, S1 deh? Sama ya? Kalau dosen harus sama kan? Teknik informatika Oh iya sih, masih linier. Di mana? Di mana? Kota mana? di Kampus. Apa? di Depok Jakarta. Di Depok Bu, Jakarta. Di kampus apa? Gunadarma. Oh, Gunadarma. Oh, wis. Jadi Asdos lalu S2 sekarang. Iya. Langsung Bismillah, Bu. dari S1 langsung S2 berarti ya? Iya, kebetulan ada beasiswa. Jadi ya bismillah. Oh iya, benar. Sip. Miftah kok di off camin lagi? Monggo, ayo kita kenalan dulu. Ini, Bu. Muka Lutfi, Dina. Hujan Bu. Oh, Jadi hujan. sinyalnya suka hilang timbul gitu Bu. Oh, Iya. oke. Lagi di mana? Di rumah, di kosan, di luar? Di rumah Bu. Saya dari Lampung Bu. Salam kenal. Oh ya ampun, alhamdulillah jauh. Saya ini di Surabaya loh. Saya di Surabaya. Iya, kita beda provinsi Bu. Ya nggak apa-apa kalau hujan. Iya. Ini Miftah udah lulus atau gimana? Udah lulus Bu. Alhamdulillah sedang S2 juga. Wasip ini pada S2. Semester 3 sekarang. Apa jurusannya? Iya. Ambil sistem informasi Bu. Wah, anak-anak SI nih. aku Iya. jadi kader. Kenal Gak apa-apa Bu. Belajar bareng-bareng Bu. Iya. Aku yang nekat ini. Sama Kak Dina, Kak Lutfi, Mas Lutfi. Kalau Mbak Ani yang lagi nggak kelihatan ini partner saya, mentor coding, lagi sholat kayaknya. Lagi sholat Isya di Surabaya baru. Nanti ngobrolnya bareng dia nih. Kalau saya itu bukan anak IT yang belajar codingnya baru udah ibu-ibu banget. Kalau Ani ini anak IT, jadi praktisi dulu, programmer dulu, baru ngajar. Jadi kebalik-balik dia. Nah nanti dia biar nanti cerita pengalaman dari praktisi loncat ke ngajar gimana. Kalau saya memang moodnya itu ngajar, moodnya memang suka ngajar ya. Mana yang kenalan ini? Mbak Dina, mungkin di ini ya kondisinya. Lutfi ini kayak nggak berani muncul cowok sendiri. Saya udah mungkin karena sejak coding mom, jadi semua yang ikut mesti cewek ibu-ibu. Jadi kadang diprotes bahwa bapak itu cowok-cowok itu mesti bikin coding ibu-ibu mesti. Oke, Mbak Ani udah bisa muncul dah? Hadir Mbak, sebentar. Iya Pak sih. Mas sampai tadi. Oke. Tri tertarik ngajar juga ke anak-anak lo ini kamu kan sudah ngajar juga mahasiswa tapi. Salam kenal semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Ani, salam kenal. Ibu, Ibu Ani yo.
Kayak ibu mantan presiden loh. Almarhum dong. Oh iya, astagfirullah, maaf ya. Oh nih, Ani Roma Irama. Ya ini biar saya ada partner ngomong, biar ada partner ngomongnya. Oke. Hari ini secara garis besar, oke kita mulai aja ya. Saya juga live-in ke TikTok kok, jadi biar ada apa ini recordnya, record tanpa file. Kalau saya streamingkan ke yang lain biasanya nggak kuat nih laptopnya, Google Meet-nya yang trouble. Oke kita mulai aja ya, biar gak malam-malam. Kalau ibu-ibu malam-malam mah repot. Ada mama-mama nih. Gak ada anak-anak. Keluar kota, Mbak. Hah? Nanti nang Jombang dah. Iya. Oh. Oke. Malam-malam keluar kota. Oh iya ya biar sepi. Biasa malam-malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang Miftah, Tri, Dina, Kak Lutfi. Ya nggak muncul, nggak apa-apa muncul sebenarnya. Ini saya nggak mau batasi diri cewek-cewek kok. Nggak, bukan acara coding mom. Wah ini ada cowok nih, Bentarigan. Oke, saya kenalan dulu. Nama saya Heni Prasetyarini atau Heni Wale Nur. Ini Ani. Oh, iya. Wajah lah yuk Wale gitu. Ada Mbak Dina. Mungkin pada sholat isya dulu ya. Saya ibu anak dua, ibu dua anak cowok. Anak saya udah gede, udah kuliah sama udah SMP. Kalau teman-teman masuknya dari TikTok, mungkin udah tahu ceritanya. Kalau basic saya belajar coding itu karena pengen tahu ini anak saya mau diapain gitu ya. Singkat cerita, anak saya sekarang di dunia IT, di dunia coding, programmer, masuk di kuliah jurusan teknologi game di PENS, Surabaya, Poltek Negeri Surabaya. Saya kadung kenal coding 2016 itu terus seneng terus gitu loh. Seneng terus jadi belajar ini, gabungan kepo. Terus kalau mempelajari, terus mengamati teman-teman, sebenarnya kalau misalnya berniat untuk jadi developer kayak Mbak Ani dulu gitu, mungkin bisa, tapi ngabisin waktunya banyak banget kayaknya. Kalau aku duduk depan laptop itu terus males masak, males bersihin rumah, males kayak gitu. Kayak kita belajar merajut atau belajar nyulam dulu ya. Kalau kadung seneng nyulam kan ya males tuh ngapa-ngapain. Di resiko nih, bahaya ini. Terus karena saya juga suka anak-anak, suka warna-warni, suka ngajar, jadi akhirnya berjalannya waktu milih Coding Kids. Sampai akhirnya menemukan bahwa memang Coding Kids ini diperlukan, teman-teman ya. Makanya selamat datang semua. Makanya kenapa akhirnya Coding Kids ini jadi topik yang sering saya gaungkan. Sebelumnya itu saya menggaungkan perempuan melek teknologi. Sampai saya ke Coding Mom dan lain-lain itu ya. Jadi pengalaman saya pribadi, ibu-ibu di rumah, you cannot go anywhere, nggak bisa kemana-mana. Misalnya dengan bantuan teknologi belajar bisa, bekerja bisa, belajar hal baru, berteman baru juga bisa, bekerja dapat penghasilan juga bisa gitu. Nah itu pengalaman yang saya gaungkan sebelumnya. Setelah mengenal Coding Kids, akhirnya ini kayaknya perlu nih. Terutama kesulitan saya ketika mulai kelas coding anak itu nyari guru tuh sulit banget. Walaupun programmer banyak gitu, tapi yang punya mood ngajar itu dikit, sama punya skill ngajar itu ada skillnya ya. Karena ngajar itu nggak hanya penting materinya banyak kan, bertebaran yang online gratis saja semua kan. Yang saya ajarkan juga platformnya gratis. Tapi yang penting dari ngajar kan how to deliver it, bagaimana menyampaikannya. Nggak harus muluk-muluk, nggak harus you have to speaking in English kayak gitu ya, nggak harus. Ngomong bahasa Jawa ke anaknya kalau nyambung ya udah popo kayak gitu ya. Guru menjadi guru seperti itu. Nah, pengalaman saya selama gampangannya 2 tahun ini ya untuk kelas online coding anak, mencoba mendekati teman-teman yang programmer ataupun anak-anak IT, itu kesulitannya masih tidak ngeh bahwa mengajar ini adalah salah satu
sisi pekerjaan yang bisa ditekuni loh gitu loh, dan menghasilkan loh gitu. Tidak harus menjadi dosen orang gede maksudnya. Ternyata anak-anak pun dibutuhkan. Dan alhamdulillah sekarang berkembang banget coding anak itu sudah jadi hal yang penting sekarang di hal penting sekarang sudah termasuk Mas Nadiem ya, Mas Menteri Nadiem sudah mencoba memasukkan itu di kurikulum sekolah kan sekarang, walaupun ketika saya lihat teman-teman di modulnya itu masih gampang banget, misalnya cuma bikin email, Gmail gitu-gitu doang ya. Codingnya juga kalaupun memasukkan coding anak hanya di tutorial ya. Jadi pertama pertemuan ini semoga pengalaman saya nanti memotivasi teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik. Bapak Ibu nggak ada kayaknya ya, adik-adik ini teman-teman aja deh, teman-teman, bahwa mengajar ataupun membuka lapangan kerja sendiri dengan membuat kelas online atau kelas belajar, entah itu kelas offline, itu bisa jadi another side job atau profesi atau pekerjaan yang bisa ditekuni dan menghasilkan, maksudnya ada penghasilan. Nah, walaupun yang saya ajarkan itu terkesan sangat main-main, jangan kira itu orang lain juga tidak mengemasnya dengan baik dan mengajarkannya dan dengan harga yang sangat mahal, bahkan dolar gitu ya. Sebenarnya malah saya mempelajari ini sejak 2019, sejak saya masuk Apple Developer Academy itu saya sudah mempelajari kompetitor dan lain-lain itu semua yang bagus itu cabang yang dari luar negeri gitu. Jadi kayak Kode Kido, kayak apa lagi ya, kalau kalian lihat lah Coding Kids gitu, nanti akan muncul yang dari, kalau sekarang Bright Champs gitu ya, muncul gitu ya, itu dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia kayak, atau dari Amerika, dan mereka buka cabangnya di Indonesia. Nah, kita bertarung dengan, kalau ingin membuka sendiri ya, mereka adalah kompetitor kita. Tapi walaupun saya memulai sebagai ibu-ibu, memulai kelas online-nya juga dengan pelajaran yang gampang, dalam tanda kutip gampang banget, kayak main-mainan drag and drop blok kode, itu ada demand-nya, ada marketnya, ada yang butuh gitu. Baik itu kelas kelompok ataupun nanti diminta menjadi partner ekstrakurikuler di sekolah ataupun di PKBM. Sekarang kan banyak ya PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, anak-anak yang homeschooling, yang nggak mau sekolah formal, itu kan banyak. Itu jadi partner itu, saya juga berpartner seperti itu. Dan yang ketiga privat. Privat ini juga sangat sustain, sangat banyak, karena belajar coding itu kan banyak banget tuh anak-anak SI atau anak-anak yang datang segini misalnya program kan banyak banget tuh, nggak bisa tuh 4 pertemuan beres kan, nggak mungkin toh. Walaupun materinya kita udah selesai, mereka kalau nggak praktek kan ya nggak bisa. Nah itu privat tuh juga bagus gitu. Jadi saya sampaikan bahwa ini loh mungkin yang luput dari teman-teman anak dari IT ya. Kenapa saya akhirnya berkesimpulan dimana kalau saya ngajak anak-anak IT ini untuk ngajar, gampangannya ngajak anak programmer ngajar ya, karena pola pikir logika komputasi coding ini nggak bisa diterima oleh orang-orang yang newbie banget. Kok diterima atau diajarkan, mereka nggak terlalu pede. Jadi saya pernah merekrut guru aja, yang guru kan udah biasa ngajar, nanti bisa saya ajari codingnya sedikit-sedikit aja deh sesuai tutorial, ikuti aja tutorial di web, udah disediakan kok Bu, ada kurikulumnya dan lain-lain, baca aja ikuti. Itu tidak bisa karena nggak pede. Bahayanya di Indonesia itu coding itu masih mengerikan, masih eksklusif banget, masih kayak susah banget gitu ya kan. Nah itu yang nggak pedenya itu yang akhirnya mentok, bikin mereka mentok gitu ya. Dan memang nggak bisa dipungkiri, saya pun mengenal ini udah 5 tahun gitu, bukan sulap. Untuk mempelajari coding kit saya sejak 2018, cukup lama ya kan. 2018 saya pelajari setiap kurikulum yang dari website luar negeri, saya
alih bahasan ke bahasa Indonesia, saya buat lagi mind mapnya, bikin lagi lesson plan-nya, RPP-nya lah kalau orang guru gitu. Saya turunkan lagi, saya praktekkan gitu. Jadi itu memang saya pelajari lama, nggak instan. Oh ada scratch, oke aku ngajar, nggak gitu. Nah itu pertemuan ini, grup ini juga saya tidak memberikan harapan yang muluk-muluk. 1 jam belajar coding bisa mengajar 1000 anak ya, enggak, aku ya gak ngono ya. Tidak mungkin sesulap itu. Walaupun teman-teman dari programmer, ayo coba sekarang bikin game tembak-tembakan pakai Scratch, bisa nggak? Udah langsung nggak? Enggak kan? Ya karena nggak kenal aja. Bukan nggak bisa, karena belum kenal. Jadi saya tidak memberikan harapan mulu-mulu, misalnya 1 jam belajar Instagram dapat 1 miliar kayak gitu. Enggak, saya enggak ngasih itu, dan jangan salah paham. Kalau misalnya salah paham nanti kepahamannya diolah lagi. Nah itu cerita singkatnya. Saya tunjukkan ini beberapa tampilan yang saya ngajar apa sih gitu ya. Jadi saya membawa platform startup, bisa dibilang startup, namanya Kelasku Digital. Itu karena udah terlanjur aja, saya habis lulus S2 terlanjur membuat nama itu dan gak bisa melepas lagi, mengganti lagi karena kemana-mana udah dikenal gitu ya. Saya share sedikit-sedikit, nanti gantian Mbak Ani yang cerita dari praktisi yang saya todong untuk mengajar. Dan akhirnya dia senang. Oh ya. Oke, saya tunjukkan dulu bentar. Oh ya, ini sebentar dikit ya. Kenapa saya tetap ada di Kelasku Digital? Karena sudah sering muncul membawa nama itu ya. Nanti bisa lihat di browsing aja, Kelasku Digital gitu. Coding Kids Kelasku Digital. Oke, mana? Di Tribun juga. Aduh, aku masuk Tribun nih. Tak ngeri aku masuk Tribun. Jadi sering diliput gini, kenapa? Bukan saya hebat, bombastis, saya selebgram, bukan. Karena saya sangat rajin ada di, saya online presence. Online presence apa? Kehadiran secara online-nya saya rajin banget di mana-mana. Ntar saya sekalian buka Facebook ya. Untuk menunjukkan bahwa saya ada di mana-mana. Sengaja ada di mana-mana. Itu saya pelajari sebelumnya karena saya menekuni blogger profesional ya. Nah, ini Kelasku Digital. Kenapa pink? Saya ditanya, kenapa pink? Karena mau merekrut anak-anak cewek ya Bu? Enggak juga gitu. Jadi saya bilang ke desainer grafisnya, saya kan nggak bisa gambar. Saya pengen ini kelasnya affordable atau bisa dijangkau, bisa dibayar duitnya, nggak mahal-mahal banget, tapi ceria, senang, fun, hangat seperti keluarga. Terus dipilihnya warna itu, saya oke gitu aja, manut ya. Saya ada di Instagram, saya bikin landing page, website ya. Apa mana? Saya ada di YouTube, bikin YouTube. Ada di LinkedIn. Oh YouTube-nya aku dikit. Oh followerku muda ya 200 ya. Ada di LinkedIn dan juga bikin juga juga bikin khusus page Kelasku Digital, ini baru sih, belum saya kasih nama. Tapi semuanya saya speak up apa teh. Saya tampilkan tentang Kelasku Digital dan Coding Kids itu di mana-mana, di artikel LinkedIn, di kenapa kamu tidak bisa stop? Oke, bentar. Di Medium, mana? Business Site, kalau ada yang belajar Google My Business, saya bikin juga di Business Site, di blog pribadi, di Udemy saya bikin juga loh. Jadi semua platform saya coba. Di Medium menulis di Medium, di Kompasiana juga ada, di Facebook ada, di Twitter ada sebenarnya, tapi yang Kelasku Digitalnya di ban karena kayaknya saya sering share kopas link gitu ya. Di Facebook ada, di mana-mana ada. Jadi kalau nanti tertarik untuk mencoba sesuatu, atau gampangannya teacherpreneur atau edupreneur, membuat pekerjaan sendiri di ranah digital ini, kalian harus hadir
secara online presence itu penting dimanapun platformnya. Udah hajar aja dulu, semuanya bikin dah. Saya nggak bisa desain, saya semuanya pakai Canva, udah pakai canva.com kalau ada yang tahu. Nah itu tips kalau pengen start ngajar. Trik saya adalah, mana biar gampangnya, terlalu lama scrollnya ya. Trik saya pertama adalah mempelajari konsepnya. Yang kedua adalah bikin free trial atau free class. Kamu harus volunteer dulu, jadi gratisan dulu, jangan mikir dapat duit dulu. Kalau dari digital marketing itu brand awareness dulu ya, orang kenal dulu. Kalau mereka sudah tertarik baru hitung untuk berbayar, gitu, gampangnya gitu. Kemudian platform yang saya pilih memang sengaja scratch, saya tunjukkan ya. Nanti teman-teman yang pengen mulai belajar Scratch apaan sih, bisa lihat di tempat saya udah bikin banyak tutorial ya. Di panduan pertama ada. Kemudian rada ke bawah, cari aja di blog ini saya banyak tutorial. Bener-bener saya kasihkan tutorialnya. Karena kenapa? Padahal saya ngajar kan. Saya ngajar dan bayar orangnya, tapi saya kasih tutorial di sini. Tapi kenapa masih laku? Padahal saya kasih gratis-gratisan loh. Di YouTube juga silakan, saya kasih gratis-gratisan juga ini kan. Tapi kelas masih laku, saya masih ada murid. Karena mereka butuh dibimbing, anak-anak itu. Butuh guru yang hadir. Jadi itu adalah peluang yang masih bisa dikembangkan atau diraih oleh teman-teman di sini yang ingin start kelas coding ya. Terlihat kemarin kita baru bikin grup Telegram kan. Udah ada yang masuk minta mencari guru coding tuh ya kan, yang loop coding itu. Nah itu kan dicari kan, beneran dicari itu. Nah yang belum pernah sama sekali kenal, silahkan buka YouTube saya, websitenya Kelasku Digital, pokoknya ada kelaskunya ya, Kelasku Digitalnya. Yang ini enggak, yang ini cuma woro-woro aja. Pokoknya tutorial di situ pelajari. Nah kenapa saya pilih Scratch? Oke, mana ini? Nah, ini kayak ini tadi saya ngajarin anak-anak ya. Karena Scratch itu the real programming. Nanti kalau mempelajari baca detail di halaman Scratch itu dijelaskan about di bawah yang di footer itu for educator, itu cari aja baca. Memang dia dibikin oleh orang-orang MIT, Harvard, yayasan Scratch yang memang ingin mengenalkan coding sejak dini kepada anak-anak. Sama aja dengan timnya Apple. Apple juga ada Swift Playground. Tapi kenapa saya milihnya ini? Padahal saya ikut Apple Developer Academy kan. Karena kalau Apple itu masih terbatas gadgetnya. Nggak semua orang punya ya. Swift Playground juga lucu. Nah, kayak lucu gini. Tapi kan harusnya di MacBook sama iPad gitu. Kalau di Scratch itu semua bisa, Android, laptop, Windows, tablet, Android bisa, iPad bisa, iPhone yang nggak bisa, ya. Karena kecil, jadi kalau Apple itu memang dia membatasi untuk anak harus mata ininya gede, layarnya kayak gitu. Kenapa saya pilih ini? Karena pengalaman saya sendiri belajar awal dari HTML, kemudian belajar Android apps, Android Studio, kemudian belajar iOS apps, Swift programming. Itu saya nggak ngerti pola-pola. Kalau ada masalah ini dicantolkan ke sini dulu, ini ke sini tuh nggak ngerti. Bisanya cuma saat di akademi ataupun di kursus singkat-singkat itu, kalau ada masalah ini saya Google, oh ini tak kopas gitu, Ctrl V, Command C, Command F, kopas gitu. Kalau ada masalah aku nggak ngerti dia apa nomane, aku nggak ngerti gitu ya. Tapi ketika saya sengaja menekuni Scratch atau visual programming, ternyata aku mudeng. Ternyata misalnya ini biar ganti ke backdrop lain itu gimana. Nah ini contohnya ya, saya tunjukkan. Ini urutannya banyak, anak-anak belajar sequencing. Jadi 4 poin penting programming tuh ada diajarkan di Scratch, walaupun tampaknya main-main aja.
Hello, let's go to school. Hello, Queen. Let's go. I want to go to library. Nah, kalau ngamati ini, sekali klik button, sudah langsung queen-nya ngomong, lalu gantian si princess-nya ngomong, lalu mereka berpindah tempat dari yard ke school, Hello, let's go to lalu school. berpindah ke library, ya. Algoritmanya gitu. Codingnya kayak gini. Disediakan dalam bentuk block code. Istilahnya nanti cari di Google Visual Programming, ya. Memang sengaja. Dan ini kenapa bagus walaupun untuk orang dewasa dan anak-anak, karena minim resiko salah. Kalau belajar HTML misalnya atau coding Python dan lain-lain, kurang titik koma nggak jalan, kurang tanda siku nggak jalan, ya kan? Kalau anak-anak ya stres, nangis nanti. Untuk anak-anak, jadi dia, loh kok nggak jalan Bu Heni? Ayo dilepas, dihapus, pasang yang baru lagi, kayak gitu ya. Itu mereka minim resiko, jadi dan anak itu suka pencapaian, orang dewasa juga sih, terutama anak-anak. Jadi ngajarnya kita harus chunk method, dipotong-potong kecil-kecil. Jangan awal-awal udah rumit banget, jangan gitu. Karena satu project mereka harus bisa, harus seneng, bahagia, udah harus mencapai itu ya. Nah, nanti cari Scratch programming. Ini untuk mahasiswa Harvard, untuk entah semua, entah hanya fakultas IT ya, itu wajib. Ini kuliah wajibnya belajar Scratch. Bisa cari CS50 Harvard. Nah, ini buktinya. Jadi mereka wajib mempelajari tentang Scratch ini untuk logika komputasinya pakai Scratch. Dan mereka memang bikinan mereka sendiri juga bagus. Tapi selain itu ada lagi ya, nanti bisa cari sendiri Scratch atau nanti saya kasih link-linknya semua di grup Telegram. Setelah itu ada code.org. Semuanya konsepnya sama, block code atau visual programming, coding gitu. Jadi untuk teman-teman di sini yang bukan orang IT, is okay. Saya juga bukan orang IT, tapi harus belajar. Jadi nggak bisa sulap. Dipelajari dulu bentar ya, seperti apa. Oke, start. Di code.org ini malah lebih lengkap. Kalau Scratch itu hanya bikin game dan animasi. Kalau code ini bisa tapi dia cuma drag and drop ya. Dia tidak create something, tidak banyak create something. Kalau Scratch itu create, membuat sesuatu. Kenapa saya pilih itu? Karena suka, terus UI UX-nya Scratch itu lebih mudah. Kalau ini kode kan cuma gini-gini doang. Jadi nanti keras banget. Sorry. Jadi ini hasilnya, ini kerjaannya di sini udah. Jadi kalau code.org kita hanya disuruh drag and drop anaknya. Ini anak-anak yang nggak terlalu suka bikin, sukanya code.org pasti. Dan di sini bisa bikin website, bisa bikin apps, tapi bukan kayak gini ya. Nanti bisa lihat di websitenya lengkap. Nanti ada app lab, ada game lab, nanti ada web lab juga. Jadi bikin website. Jadi platformnya disediakan oleh code.org. Ini free. Code.org dia yayasan yang dedikasi free. Scratch juga mendedikasikan untuk free. Kita memakai semua yang free, tapi kita bisa bikin kelas dan berbayar. Karena yang kita berikan adalah jasa pendampingannya untuk mereka anak-anak belajar runtut gitu ya, dan bisa ada tempat belajar. Kalau Swift, Playground dan lain-lain ini harus download dulu. Sama mirip juga drag and drop,
langsung pakai Swift programming memang ya. Terus ini yang lucu-lucu ginu-ginu ini nanti bergerak-bergerak gitu, sama aja mirip. Insya Allah ini saya bikin juga, tapi nanti merekrut teman-teman yang dari Apple, adik angkatan saya di Apple Developer Academy ya. Nanti ada di sini. Ada code.org. Naik lebih tinggi lagi ada Code Combat. Nanti bisa di explore sendiri ya. Jadi saya membuka grup coding ini untuk belajar bareng, tapi kalian belajarnya mandiri. Saya tidak membuat kelas coding di sini. Saya bikin kelas sharing, bukan kelas ya, tempat sharing. Tapi belajar sendiri. Nanti resource-nya dipelajari. Resource-nya saya berikan, nanti belajarnya sendiri, bertanya bisa di grup situ. Gitu. Dan itu bisa, buktinya saya ibu-ibu udah bisa. Kalian pasti bisa. Nah, kalau Code Combat kayak gini, rata-rata bisa milih JavaScript atau Python kalau nggak salah. Dan ngetiknya tapi dikit-dikit doang. Tapi yang penting anak-anak tahu polanya. Ada lagi Kodu, ini lucu juga, cuman terbatas untuk Microsoft sih ya, untuk di MacBook nggak bisa. Dan dia tidak bisa dimainkan secara online, harus di-download. Saya pertama kali mendampingi kelas Coding Kids itu diajarinya ini. Dan ini nggak terlalu create something, jadi cuma milih kodunya, lalu si Apple, kalau when si Apple move atau it gitu. Nah kayak gini. Tapi Meradi cuma nggak bisa online, sorry. Ya. Nah itu gambaran besar dari guru coding ya teman-teman. Kenapa akhirnya saya memilih Scratch? Karena pertama bisa untuk semua device. Yang kedua bisa online, bisa offline. Yang ketiga tampilannya, desain UI UX-nya enak kan, lebar, bersih, biru ini jelas di sebelah sini nggak tumpuk-tumpuk. Pokoknya enak. Dan anak bisa create. Tidak hanya memilih sprite sendiri yang sudah disediakan, tapi kita bisa gambar sendiri. Saya punya murid yang bapaknya itu tukang gambar, jadi desainer, seniman gitu. Anaknya pasti suka gambar. Jadi murid saya yang si bapaknya seniman itu, dia maunya gambar aja. Dia nggak mau bikin game, maunya gambar, terus dikasih animasi, gambarnya bicara, menari gitu-gitu. Nah, coding yang kita ajarkan untuk anak-anak itu jangan membuat mereka membatasi hanya untuk IT. Maksudnya codingnya harus benar, algoritma harus benar, variabelnya gimana kayak gitu. Tapi sebagai salah satu sarana mereka untuk berkreasi. Kalau dia suka gambar, ajari untuk banyak gambar. Kalau dia suka musik, di Scratch juga ada kode musik. Nah ini, yang suka musik nanti bisa memainkan sesuai yang mereka sukai. Udah lengkap banget ya kayak gitu ya. Nah oke, sudah paparannya kayak kuliah ini jadinya. Itu gambaran umumnya. Kemudian di mana kita bisa memulai membuat kelas online itu mulailah dari platform yang bisa diakses oleh gadget Anda sesuai budget Anda dan sesuai targetnya siapa, murid kelas berapa, keluarganya kayak gimana, itu konsep-konsep digital marketing ya, nanti bisa dipelajari gitu. Tapi nggak usah menunggu aku beli laptop gaming dulu aku baru ngajar, aku beli MacBook dulu yang canggih aku baru ngajar, ya jangan. Apa aja yang ada di hadapan udah start aja ya. Oke. Sekarang gantian stop sharing udah. Mbak Ani sebelum dia terbang ke Jombang. Ini saya teman-teman sebelum kita nanti ngobrol tanya jawab ya. Ini ada Mbak Ani ini dulu atau Kak Ani, Ibu Ani masih muda ini, Mbak Ani aja. Dulu
direkrut menjadi mentor coding mom disabilitas di Surabaya gitu. Jadi Mbak Ani itu telaten tuh ngajari anak-anak teman-teman, anak-anak tuli, anak-anak ada yang slow learner gitu ya. Tapi hanya satu program itu saja. Dan kemarin menjadi mentor DTS Kominfo, teman-teman yang belum, walaupun sudah kuliah ataupun belum lulus ataupun bukan IT, bisa cari loh DTS Kominfo. Nanti itu kemarin Mbak Ani juga ngajar jadi mentor codingnya ya. Tapi dia basicnya adalah web developer atau praktisi, jadi kebalik, praktisi kemudian ngajar. Nah, saiki Mbak Ani cerita, mungkin teman-teman di sini ada yang praktisi, terus kok ngajar kok enak kayaknya, nah gitu, coba cerita apa adanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku bingung ya Mbak. Ya Sharingnya mau dari mana? cerita baik. Saya memang sebenarnya sebelum saya benar-benar terjun jadi praktisi sempat ngajar 3 tahun waktu itu sambil kuliah. Waktu itu ngerasain sih feelnya enaknya ngajar gitu. Tapi karena satu hal akhirnya saya fokus menjadi praktisi dan dengan terpaksa harus meninggalkan ngajar dulu. Ngajar apa Mbak? Ngajar SMA, kuliah? Asisten lab Mbak. Asisten lab Di di kampus. kampus. Di kampus. Oke. Kayak gitu. Karena satu hal akhirnya setelah sidang sih, setelah sebelum lulus, setelah sidang itu terus langsung nyari pekerjaan di programming gitu. Itu programming selama dari tahun 2000 berapa ya? 2011 kalau ya 2011 sampai sekarang. Cuman kalau sekarang saya lebih fokus freelance sih, kerja dari rumah, proyekan gitu. Sejak menikah. Dan alhamdulillah ketemu dengan Mbak Hedi yang ternyata sedikit punya pandangan yang sama, di rumah bisa menghasilkan gitu. Dan sebenarnya ketika saya pilih freelance dan nggak ngantor lagi itu sempat kepikiran pingin deh ngajar, cuman nggak tahu dari mana, karena pikiran saya sama kayak dijelaskan Mbak Hedi tadi ya, coding itu gimana ngajarnya ke orang, karena jujur saya banyak belajar coding itu ibaratnya learning by doing gitu, jadi tuntutan pekerjaan dipelajari. Nah sedangkan kalau kita ngajar kan gimana nyampaikan dia coding ini enak kok. Nah itu sih saya juga penasaran gimana ngajarinya. Dulu sempat bercanda-canda sama temen kantor juga, nggak mungkin lah dikajarin ke anak-anak, kasihan banget tuh anak-anaknya harus dipaksa logiknya gitu. Bayangan saya seperti itu. Terus melihat Mbak ini kok bisa ya, ternyata ada tekniknya gitu. Dan habis itu kalau untuk kesempatan direkam itu sebenarnya dari Mbak Heni juga sih memaksa saya, itu tantangannya luar biasa, ternyata beda banget praktisi dan ngajar. Itu sih teknik gimana kita deliver materi ini biar diterima dengan mudah, itu yang mungkin kalau misalnya orang yang basicnya emang IT gampang ya gitu, kalau misalnya kita nyampaikan algoritma lah itu mungkin logiknya langsung jalan. Nah kalau yang awam itu sih yang ya banyak ilmu baru sih setelah rekam yang itu gitu. DTS Lagi oh iya DTS Digital Kominfo itu Digital Talent Scholarship Kominfo itu free, gratis dan bersertifikat nanti teman-teman, dan selalu ada, coba cari nanti yang butuh sertifikasi ya, atau ilmu baru atau skill baru untuk kerja. Rasanya gimana ngajar? Luar biasa. ada yang sampai chatting, aku ngerti Mbak gitu, ada yang sampai gitu. Aku bingung. Iya sih, kayak sekarang saya lagi ada ngisi kelas gitu, sederhana dia cuman WA saya, Mbak ternyata HTML tanpa CSS itu hampa ya gitu. Itu aja seneng karena saya berarti kan dia paham gitu, oh fungsinya CSS itu ini, karena ketika di kelas tuh saya masih ini sih belajar kayak gimana ya, kayaknya kok mukanya masih bingung ya, itu saya udah bingung gimana ya tekniknya cara biar pan. Ternyata ketika dia tiba-tiba WA seperti itu, oh, ternyata tersampaikan. Itu beda lah dengan ya kayak kalau misalnya kita praktisi coding
yang dari misalnya dari pagi sampai siang itu error, mulu tiba-tiba bisa itu, nah kayak gitu rasanya kira-kira. Nemu bug. Tiba-tiba bisa gitu. Gitu. Nah, sedangkan kalau coding kan selama ini nggak berhubungan sama orang. Nah itu sih yang hal baru yang benar-benar saya harus belajar, karena berhadapannya kan sama benda mati, laptop paling ketemu orang. Kalau freelance ini lumayan ada tantangan juga, karena kan mau nggak mau harus menghadapi klien sendiri. Nah ilmu-ilmu kayak gitu yang kadang praktisi memang harus dilatih. Ternyata sih pengalaman dari kemarin isi di digital talent itu masih online ya, maksudnya kita masih tertolong dengan karena nggak ketemu langsung. Nah kalau ketemu langsung itu beda lagi ternyata Beredek ya. Apalagi ngajar anak-anak. Kalau ngajar anak-anak Nah itu saya belum pernah. Kalau ngajar anak-anak dan offline terutama harus bertemu dengan orang tua. Jadi harus siap di situ. Nah, tapi bisa kan? Bisa toh. Yang penting toh iso. Oke. Thank you Mbak Ani. Ayo siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya saya tutup. Jahat ini. Bu Eninya cepat nih, nggak pakai lama-lama. 1, 2, 3, ada yang nanya. Mbak Miftah, Mas Ernesto, Lutfi, Ben, Tri, oke. Mau tanya Mbak Ani, ya. Mbak Ani di digital talent mentor apa enggak? Waktu itu saya ngisi kelas CSS, CS preprocessor, Bootstrap sama TypeScript sama PWA. Saya dulu awalnya juga peserta kok, beberapa tahun sebelumnya, terus alhamdulillah ada kesempatan buat ganti sharing ilmunya. Masuk kemarin aku juga sempat ikut ini Mbak, peserta di UI UX digital. Murid. Masih belajar. Muridnya apa gurunya? Peserta masih. Oh, jadi peserta maksudnya. Iya. Kalau kita dulu dapat info dari komunitas sih. Jadi kalau mau jadi mentor itu, tapi saya dapatnya nggak komunitas banget sih, di japri orang, di japri temen. Mbak ini butuh tutor cewek gitu katanya. Terus saya share ke Coding Man, terus Mbak Ani nih daftar juga, nyantol saya sama Mbak Ani. Berarti nggak ini ya Bu ya, nggak umum ya kalau untuk pendaftaran seperti itu ya? Kayaknya nggak sesuai ini. Siapa vendor yang bekerja sama Kominfo, kan macam-macam tuh, ya kan? Yeah. Nah itu juga di luar maksudnya di luar dugaan ini. Kok tumben ini ada rekrutmen terbuka kayak gini? Biasanya kan mereka intern. Nah dari DTS itu, jadi Mbak Ani itu kan nggak ngajar, lalu coder doang. Terus dari DTS sekarang jadi dosen dia. Ajaib. Nah itulah ajaibnya dunia digital. Saya ketika lulus S2 cum laude pun belum digitalisasi, kan belum banget tahun 2015. Itu sulit sekali saya dapat pekerjaan. Cum laude loh padahal. Dan saya bisa menguasai sebenarnya berbagai platform e-learning saya pelajari. Tapi kok aku ini nggak laku, ini kenapa gitu ya. Akhirnya saya mencoba hadir secara online tadi. Saya di blog, saya ikut lomba nulis. Yang saya tulis juga tentang pendidikan, tentang teknologi, tentang perempuan, tentang ini. Menang. Nah, menang itu baru nanti mengangkat trust. Jadi orang kenal. Terus ke Coding Kids juga ikut, nanti tiba-tiba aja jadi dosen dosen terbang gitu ya. Tiba-tiba harus bisa bicara depan kampus. Nah, padahal saya ditolak dulu kan. Sekarang direkrut, diminta gitu. Nah, itulah hadir secara online presence sekarang juga penting gitu. Apapun, termasuk ngajar, apalagi ngajar sih ya, apalagi orang tua kan online gini harus tahu. Kalau bisa teman-teman di sini yang sudah mulai tertarik, saya dulu itu terlalu juga rada bonek sih ya. Kalau Surabaya bonek ya, bondo nekat. Jadi setiap tahap itu saya tampilkan, walaupun nggak karu-karuan gitu ya. Tapi orang tahu saya tidak menipu misalnya.
saya tahu tahapannya. Jadi baru ngajarin si kucingnya scratch misalnya cuma lari atau meong-meong doang, itu aja udah saya tampilkan gitu. Pasti nanti ada netizen yang bilang, iya lebay banget sih, halu banget, ada yang gitu. Tapi lama-lama kalau kita sudah bisa mengenal, kita bisa nampilkan yang lucu-lucu, misalnya ada yang menarik, nah itu orang akan tertarik. Kedua, yang ingin bekerja sama itu banyak yang diam-diam mengamati. Ada yang mengamati saya sampai setahun katanya. Saya pengen dekati Mbak Heni itu lama banget katanya. Jadi apa yang kadang saya kayak live kan ya. Jadi saya ngajar, saya live, saya ngajarin free, saya live kan. Orang kan jadi tahu cara ngajar saya gimana, ngomongnya gimana. Itu penting. Saya juga kalau pengen merekrut tutor itu, kamu pernah ngajar nggak? Ada videonya nggak? Itu saya pengen tahu. Apakah dia kaku? Apakah dia luwes? Gitu. Itu juga harus tahu. Karena targetnya, kalau saya targetnya kan anak-anak. Anak-anak nggak bisa ke kaku gitu. Kecuali kalau sekolah kan dia terpaksa tuh. Mau gurunya kaku nggak kaku dia tetap masuk. Kalau kita kan non formal gitu ya. Kalau kita menyenangkan sesuai dengan yang dibutuhin anak-anak dan orang tua merasa aman anaknya di tangan kita, nah itu orang akan datang. Udah nggak usah terlalu banyak promosi, juga dari mulut ke mulut bakal sustain gitu, lama, long lasting gitu. Nah teman-teman yang berminat dan tertarik, entah itu scratch, entah itu sudah mempelajari website dan lain-lain, tampilkan cara ngajarnya itu kayak bikin tutorial kecil-kecil di TikTok atau di Instagram atau di platform manapun yang menjadi target market sasaran kalian. Itu jadi orang tuh lihat, oh Mbak ini ngajar ya. Ya awal-awal pastilah kita masih canggung gitu ya. Nanti dikira sok pinter lah apalah, udah nggak masalah itu. Karena kita butuh, misalnya saya pun pengen merekrut orang, saya misalnya punya sosmednya, maka saya telusuri nih anak cara ngajarnya gimana sih, cara interaksi sama orang gimana. Nah itu juga jadi pertimbangan gitu. Karena apalagi kelas online ya, kelas online itu kata kuncinya kepercayaan, trust gitu. Jadi sekali kita berbuat yang nggak asik gitu ya, nggak enak bagi murid atau bagi mereka atau bagi partner atau klien, itu resikonya gede, nanti bisa disampaikan jauh lebih banyak gitu. Nah itu, jadi start now, bikin kecil-kecil. Jadi sambil belajar, kalau saya bilang ke Ani kemarin itu, kamu sudah punya ilmunya, ketika belajar cara mengajar catat gitu, bikin slide-nya di Google Slide, langsung gitu. Kalau kerepotan ya dicoret-coret dulu di kertas, lalu secara online di Google Slide, sedikit-sedikit di spoil ke Instagram Stories, kayak di status WhatsApp, kayak di TikTok, kayak di mana, di spoil dikit-dikit gitu aja untuk menarik perhatian. Nanti kalau ada yang nanya baru kita lagi, jadi nanti tahu, oh orang tertarik begini, kita ikuti gitu. Perjalanan panjang sama aja kayak konsep digital marketing lainnya, membuat kelas online juga ada di situ gitu. Oke, ini kayaknya udah sejam kita loh ya. Ada yang mau nanya lagi guys? 19.45, 15 menit lagi. Bapak-bapak yang di sini mana suaranya? Miftah, Dina. Oke, Pak Ernesto, monggo. Ya, terima kasih Ibu buat bagi-bagi ilmunya. Kalau saya sih memang sangat awam ya, karena bukan urusan IT, tapi saya hobi, suka gitu loh, belajar sendiri. Untuk sekarang juga karena masa pandemi ini juga kan, saya juga kerja dari rumah. Jadi sambilan saya juga bikin website juga untuk klien-klien, tapi memang bukan
pakai bahasa coding, tapi saya biasa pakai WordPress, Elementor, dan ya seperti itulah, belajar dari YouTube. Kemudian saya lihat bisa merayu orang, bisa terima kerjaan, ya udah asal duitnya nyamber gitu ya, saya kerjain. Pakai builder ya, web builder. Nah, makanya kemarin waktu saya lihat di TikTok ada videonya Ibu, jadi saya tertarik gitu, karena memang teman-teman saya ada juga ngajar-ngajar coding, cuma karena jarang ketemu jadi nggak lengket gitu ya. Kemarin itu kan karena lihat video Ibu, memang Ibu jagonya spoil gitu kan. Kalau sudah ada pernah di dunia blogger itu tahu cara copy kita istilahnya menyebar racun, cara menyebar racun. Ya tadi selama presentasi saya udah catat itu alamat-alamatnya. Jadi memang saya rindu untuk belajar, untuk bisa lah seperti itu. Jadi saya terima kasih udah mau kasih ilmu buat kita Ibu. Terima kasih. Oh ya, ada yang belum nih, yang Witris, yang web ya. Tunggu bentar. Nanti saya share juga kok di Sebenarnya belajar untuk website kalau ini saya pakai karena saya seneng tampilan yang sederhana dan warna-warninya lembut. Maksudnya gede gitu. Nah, ini saya pakai untuk anak-anak belajar coding ini. Coding web. Terus awalnya saya pakai WebLab kok hilang tuh. Oh iya, Pak. Nanti saya taruh di Telegram aja ya, gampang. Kalau di Google Meet nanti hilang. Nah, ini code editornya online itu versi code.org. Tapi karena dia memang komitmen untuk kids banget, jadi kode semat untuk video nggak boleh, iframe nggak boleh sama si code.org ini. Terbatasnya itu doang. Materinya saya sampaikan dari sini. Tentu saja ini adalah baca sendiri ya, nggak gitu. Kita bikin, nanti saya tunjukkan ini ya, modul saya ya, bentar ya. Terus akhirnya karena code.org yang untuk ngajari website itu dibatasi iframe, saya menemukan Trinket. Udah Trinket aja bacanya ya. Trinket.io ini free resource. Nanti kalau bikin kita pilih dulu bahasa programmingnya. Ini HTML ada, pilih Python ada dan lain-lain. Terus dia bisa publish. Jadi nggak usah Kalau dulu saya diajarinnya kan github.io ya. Duh, kok hilang kabeh iki. Saya dulu kan diajarnya GitHub. Kalau anak-anak rumit, kalau GitHub harus fork dulu, harus macam-macam. Nah, ini adalah Trinket. Jadi sebelah kiri ngodingnya, sebelah kanan hasilnya. Plus hasilnya pun bisa publish. Nah, publish ini ya. Ini sudah saya publish. Publish itu nanti bisa hasil banget websitenya. Kalau ngajar anak-anak menurut saya sih jangan ke builder ya, jangan pakai drag and drop framework ya, IDE apa istilahnya, IDE jangan pakai IDE nanti buat programmer banget sih. Itu kan juga harus ada ngodingnya dikit sebenarnya kan. Nah, ini nanti konsepnya gimana, gambarnya bisa ke kanan pakai CSS apa, gimana ini bisa di tengah, gimana buttonnya ada hover, langsung artikel di sini, gimana jaraknya begini, ini ya gitu. Jadi sederhana tapi harus diulang-ulang. Dan itu menarik. Ini murid saya 4 SD udah bisa ngikuti. 4 SD sampai 1 SMP. Tapi 4 SD bisa ngikuti, selama kelas 3 SD 1 tahun ikut saya belajar Scratch. Jadi belajar Scratch-nya doang setahun kurang gitu ya. Setengahnya belajar apps-nya di sini, di code.org juga. Nanti bisa dilihat. Jadi alhamdulillahnya itu sekarang udah banyak begini-begini gitu. Nah ini ya, ini apps saya ajarin bikin apps.
sebenarnya ininya bukan apps aja, sebenarnya ini mock up aja sih sebenarnya, prototype, tapi konsepnya bikin apps. Nah kayak gini. Nah gini kan, ini kan mock up aja kan, nggak sampai appsnya jadi gitu. Tapi dia sudah ada desain, ada codingnya itu dalam satu platform si app lab ya, app-lab.code.org. Itu apa namanya? Jadi kurikulum disediain, tutorial disediain. Jadi kita cuma ngajar aja loh sebenarnya. Udah banyak sekali disediakan gini-gini tuh. Sangat mudah kalau ingin start menjadi guru coding anak tuh. Mudah banget. Asal kita meluangkan waktu untuk belajar sendiri. Jadi misalnya saya sebelum ngajar tuh saya pelajari dulu. Kalau baru banget ya harus 2-3 bulan sebelumnya saya pelajari, saya bikin tahap-tahapnya, saya buat di Google Slide atau oret-oret di buku tulis gitu, nah, baru ngajar gitu. Anak-anak kan yang penting urutannya kan. Nah itu tadi yang apps, terus ini web. Kalau selain Witri School sebenarnya banyak, tapi ini yang Witri School itu yang lebih mudah. Ada Free Code Camp. Tapi menurut saya ini kalau anak-anak bosen dia. Duh, tampilannya kan gini. Jadi codingnya di sini, tutorialnya di kiri. Bingung anak-anak kalau banyak tulisan gini, apalagi ini English ya. Kecuali mereka pinter bahasa Inggris. Nah itu. Jadi web yang itu ya. Jadi web, app. Kalau saya nanti web lab dan lain-lain itu app lab yang MIT, nanti saya ngerekrut orang, jadi teman-teman yang bisa ngajar. Nah peluangnya adalah saya itu ketika membuat kelas online coding anak, ngajarnya bisa dari Sabang sampai Merauke. Kalau dulu saya di Surabaya, bikinnya di Surabaya Barat, rumah saya di Surabaya Barat, bikinnya di Surabaya Tengah. Orang Surabaya Timur protes, kejauhan. Minta pengen saya di Surabaya Timur. Saya kejauhan, gak sanggup, kejauhan. Jadi gitu. Ketika saya kelas online, ada dari Tangerang, ada dari Sampit, sampai Gorontalo dan lain. Sampai bahkan saya punya beberapa murid yang di luar negeri. Jadi orang Indonesia tinggal di sana dan ingin diajari oleh guru yang dari Indonesia gitu. Itu adalah peluang yang dulu yang saya tidak duga ada, dan ternyata saya punya beberapa murid itu. Memang harus privat karena pakai bahasa Inggris. Kita harus bilingual. Jadi karena mereka biasa bahasa Inggris. Kalau ikut kelas kelompok nggak ngerti bahasa Indonesia dengan cepat, waktunya nggak matching. Saya sore, mereka masih malam atau apa gitu. Nah itulah. Jadi semoga pengalaman saya yang sederhana ini nanti bikin teman-teman jadi terbuka akan peluang bekerja yang lain, yaitu di kelas online itu, coding itu. Oke. Ada lagi Mas Ernesto? Itu kalau misalnya belajarnya online itu berarti dia share screen ke kita, Bu, atau gimana? Iya, kalau saya konsepnya saya ajari dulu, nanti mereka ikuti langsung ya. Jadi langsung per project, per pertemuan, jangan sampai cuma kita ngomong doang, jangan. Jadi harus jadi sesuatu. Kalau dia kesulitan, mereka share screen gitu. Oh gitu. Berarti hasil dari kerjaan dia kita tinggal lihat di website tadi ya. Oh, kalau Scratch dan lain-lain itu bisa dikirim, Mas. Kita bisa ngirim ini namanya copy link gini. Jadi nanti bisa lihat di panduan saya ya, di kelas U Digital ada panduan. Ada panduan itu saya jelaskan semua. Langkah. Nah, nanti cara share, cara save. Sama, ini konsep ini sama dengan belajar website di code.org, sama. Ada save-nya, ada share link-nya, ada. Ya, di panduan ini, ini Scratch doang ya. Nanti di beberapa atau browsing aja di beberapa tutorial saya ada yang untuk website juga kok. Sama konsepnya.
Jadi kenapa saya pilih platform yang online? Karena biar bisa share link. Ini anak-anak kan publish, nanti bisa share, ini juga bisa share. Gini, jadi Bu, aku kok misalnya gini, Bu, gambarku nggak muncul misalnya. Ayo share linknya gitu. Nah kayak gini. Nanti share link ke kita. Pakai Google Meet juga nggak apa-apa. Kalau Zoom kan, kalau banyak orang kita harus beli dulu kan premium ya. Kalau ini Google Meet aja free nggak apa-apa. Nah itu tulis di chatting, nanti dia sama dia di chatting, kita buka dan kita bisa lihat, oh keliru, misalnya kurang tanda siku, gambarmu namanya apa, kamu nulisnya apa gitu. Jadi tahu. Scratch juga kita tahu, jadi kita bisa benerin, tunjukin langsung di hadapan dia, tapi nggak langsung berubah karena itu punya dia kan. Dia harus ikut dia harus benerin sendiri gitu. Nah, untuk hal lain lagi, untuk menindaklanjuti jika mereka internetnya nggak terlalu bagus, ini di screenshot juga. Jadi setiap tahap kita screenshot. Jadi ada tahapannya ya. Kalau belajar online mengajar online itu ada yang saya nulisnya enaknya di mana ya? Ada blended learning, ada Jamboard di sini ya. Sebentar, saya coba Jamboard sini. Papan tulis. Mulai papan tulis baru. Bisa nggak? Papan tulis baru. Ini muncul nggak tampilannya? Saya baru pakai ini. Harus diklik dulu linknya. Oh gitu. Berarti nggak share screen. Oh share screen aja sih tak share screen. Nah ini ya. Online itu ada sinkronus, ada asinkronus. Asinkronus tuh nggak langsung. Yang satunya sinkronus, gini aja ya, idem ya. Itu tidak langsung. Tidak langsung tuh seperti apa? Kita bikin file PDF dulu modul, lalu kirimkan ke WhatsApp-nya misalnya. Nanti dia baca sendiri. Yang sinkronus itu kayak pakai Google Meet, pakai Zoom, itu sinkron. Yang live. Nah, sangat efektif jika memakai perpaduan ini. Istilahnya adalah blended learning. Kenapa? Karena sinyal belum tentu bagus. Sinyalnya anak-anak belum tentu bagus. Kalau kita hanya mentah-mentah hanya Game Meet dan Zoom, nangis nanti anaknya. Apalagi kita nggak ngasih rekaman ya. Kalau ngasih rekaman masih, nanti aku lihat rekaman ya Bu gitu. Nah, asinkronus bisa bikin Google e-book itu gampang-gampangnya pakai Google Slide aja. Kalau pakai Google Book sampean. Kalau pakai Google Doc itu rada susah copy paste-nya, geser-gesernya. Kalau Google Slide itu yang paling asik banget. Nah, contoh ya. Mana? Ini. Buka Google Drive, lalu bikin Google Slide. Keuntungannya pertama, bisa di-present. Yang kedua, bisa di-download as PDF. Nah, ini bisa di-download as PDF, nanti bisa dilihat sendiri ya, download as PDF ini. Nah, nanti PDF-nya kirim ke anaknya. Di mana? Bisa di WhatsApp, bisa di Telegram, bisa di Google Classroom. Kalau mau rapi di Google Classroom. Cuman dia harus, ayo buka Google Classroom gitu-gitu. Keuntungannya Google Slide ini. Google Slide itu sudah asik banget. Nanti ukuran tampilannya juga bisa diedit seperti buku, seperti B5, A5 gitu. Nah kayak gini ya, misalnya saya ini untuk anak-anak website. Ini sudah bulan kedua, pertemuan ke-7. Jadi udah ngeh dia HTML apa,
CSS apa udah udah tahu kelas, udah tahu caranya manggil, udah tahu CSS eksternal, udah tahu. Jadi saya kasihkan layout. Ini headernya. Di sini kasih kelas ini nanti manggil biar sama. Kalau nggak sama nanti satu nanya, aku kok nggak gitu. Sama semua namanya harus sama gitu. Kalau anak-anak mending disuruh atau bukan disuruh ya. Dikasih petunjuk aja, jangan bebas, boleh kamu, jangan gitu. Karena mereka mikirnya lama. Kasih nama apa ya? Gitu lama, habisin waktu. Tiru, jadi belajarnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Sekarang tiru dulu persis gitu, kayak gitu. Nanti tampilannya seperti ini ya, kayak gitu ya. Nah, tapi pasti ada errornya. Nah, namanya juga anak-anak. Kita kasih resource dan petunjuk hasilnya. Nah, kayak gitu. Ini adalah unsinkron. Unsinkronus atau tidak langsung. Bisa dipelajari berulang-ulang. Dan itu memang PR banget kita kalau ngajar IT. Saya bisa begitu untuk website. Kalau untuk ngajar Scratch nggak bisa, karena Scratch itu bolak-balik gitu. Screenshotnya repot. Mending video learning. Bikin rekaman bisa pakai OBS, bisa pakai Zoom, bisa pakai Zoom sendiri, direkam-rekam sendiri. Bisa pakai Recordcast. Ada, saya tulis di tutorialnya di blog saya. Nah, ini adalah Google Classroom, contoh. Google Classroom. Ini yang lengkap nggak ya? Nah, panduannya kita kasih di sini. Oh, ini kurang lengkap, bentar. Ada saya yang lengkap banget. Oh, sorry. Tunggu. Jadi, Google Classroom itu LMS. Learning Management System. Nah, ini ya. Yang lengkap adalah ini. Tapi saya sudah nggak pakai ini karena ternyata anak-anak nggak terlalu engage itu apa ya? Kontak banget gitu dengan ini. Nah, tapi bagus kalau ada yang telaten. Jadi, kita siapkan dulu semuanya di Google Classroom. Materinya di sini, ini asynchronous metode asynchronous, tidak langsung. Semuanya ditaruh, dikasih link-linknya aja gitu. Kita bisa bikin gambar, kita bisa bikin PDF. Ini PDF bisa, ya kayak gitu. Yang kedua adalah stream ketika pelajaran. Lalu setiap pertemuan harus mengirim link hasil codingnya. Ini yang Scratch ya. Yang website juga ngasih link juga sama. Kalau sudah kirim link di Google Classroom gitu. Nah, kayak gini. Jadi tersimpan dan mereka juga bisa kembali mengakses lagi baik itu materi ataupun hasil kerja mereka di sini. Itu paling mudah Google Classroom. Cari yang free aja. Nggak usah pakai Edmodo, udah keribetan. Saya pelajari banyak hal yang paling mudah digunakan dan gratis forever ini ya sudah Google Classroom aja. Yang lainnya akhirnya bayar. Gitu ya. Jadi asynchronous dan synchronous itu harus diperhatikan. Konsep dari belajar online itu kan harus belajar apa saja, bisa diakses kapan saja, dan di mana saja. Nah itu. Nah, asynchronous atau materi-materi yang disimpan dan bisa dia akses kapan saja, di mana saja, ini harus kita siapkan juga. Bahwa ada sinkronus, kenapa perlu? Karena ini anak-anak. Anak-anak itu masih butuh guru yang hadir. Dan orang tua anak-anak juga lebih aman anaknya belajar di jam itu dan ada gurunya. Saya sudah siapkan di Udemy, seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Tapi itu tidak efektif ternyata, anak-anak nggak bisa belajar sendiri. Ini ya, saya siapkan hampir
8 jam video, udah saya siapkan banyak banget nih ya. Tapi nggak bisa mereka belajar sendiri, nggak ada gurunya, orang tuanya pun nggak bisa mendampingi gitu. Jadi tetap aja dua-duanya, kalau menurut saya pengalaman sekarang ya, dua-duanya dibutuhkan. Tempat disimpannya semua materi, plus kita bisa engage atau ketemu langsung sama student. Karena memang feel-nya beda, anak-anak ada yang nangis, kayak ada yang teriak, ada yang bingung, ada yang cerita, kakakku lo suka IPA, kayak gitu. Ada yang kita assalamualaikum, dia sudah nangis, ada yang gitu-gitu. Nah, ini juga yang harus diperhatikan, how to engage online learner. Gimana cara murid-murid masih bisa engage, akrab lah gampangannya dengan kita gurunya, walaupun nggak pernah ketemuan sama sekali gitu. Pertama kali harus menyapa. Jadi pelajaran-pelajaran ini ya, micro teaching ya, apa kabar, ngapain aja, kamu suka makan apa gitu, itu juga penting. Kamu suka apa sih, kamu, kalau saya kadang, kamu main TikTok nggak, Bu, ini lo bikin TikTok, kayak bisa gitu. Atau misalnya di rumahmu hujan nggak, di tempatnya Bu ini panas banget nih, nggak hujan. Itu hal-hal yang sederhana tapi anak-anak suka jawabnya. Kadang aneh-aneh, ada yang pakai filter lipstick gitu ya kalau di Zoom, kamu cantik banget, nggak kayak gitu. Nah itu mungkin luput dari teman-teman, tapi karena saya ibu-ibu dan saya treat mereka as my kids, seperti anak-anak, jadi mengalir aja, gampang gitu. Kalau ada yang nangis ya saya tungguin, nggak apa-apa nangis, udah dengerin Bu Heni ya, udah nggak usah ngomong, nggak usah apa, udah dengerin aja, nanti lama-lama cair sendiri, kayak gitu. Saya kayak Mama Dede jadinya ini. Oke, wes yo. Haus aku sampean. Oke, pas udah jam 8. Kasihan Mbak Ani nih udah mau pergi luar kota nih. Oke, wes tau Mas. Wes ya Mas Ernesto ya, udah tahu alurnya ya, gambaran alurnya. Oke, kita akhiri, kita ketemu lagi nanti jika ada waktu luang. Saya nggak bisa janjiin rutin. Semoga bisa sebulan sekali lah ya. Semoga ada progresnya nanti Mbak Tri, Mas Ernesto, Mbak Dina, Mas Lutfi, Miftah, Ben tadi kan jangan-jangan muridku, bukan? Masih bisa, mungkin ada progresnya. di open langsung sama dia. Oke. Mbak Ani mau ngobrol? Ngomong terakhir? Nggak ada sih, belum. Mengajarlah, itu menyenangkan gitu kayak apa kayak? Iya sih. Kalau saya itu ngerasanya kalau ngajar itu satu hal yang saya suka itu misalnya mood saya sebelumnya itu acak-adul gitu ya. Ketika ngajar itu kayak hilang gitu karena kan karakter orang beda-beda dan selama bertahun-tahun itu yang dihadapi hanya ketika kut yang kita ngomel dia pun gak ada respon. Kayak benda mati. Jadi terus ini sih satu juga banyak kita ngajar kan pasti ada yang tanya, pasti ada hal-hal baru yang tanpa sadar saya belajar lagi gitu. Karena saya juga dari praktisi ya, kalau ngajar kan ada teori-teori ya gimana menghandle nih manusia, biasanya menghandle hanya error kode gitu. Itu sih seru. Gitu. Iya betul. Apalagi dah. Terus paling ini sih kadang simpel ya kayak yang tadi Mbak Eni juga sharing, mungkin orang beberapa kan bilang kayak gitu kan bisa diajarin masih belajar sendiri kan udah banyak referensi. Ketika kemarin saya ngisi kelas HTML itu mungkin itu bagi orang yang pinter terus mau belajar kayak rajin banget nyari referensi sendiri itu akan mudah gitu. Tapi ada beberapa orang memang ada yang kadang saya juga mikir kenapa ngajarin HTML gitu kan, kayaknya udah banyak ya referensinya, tapi memang yang kadang kita anggap sepele ternyata bagi yang baru benar-benar tahu, misalnya backgroundnya nggak ada IT itu itu menyenangkan. Bahkan dia bikin halaman cuman web page, mungkin bagi kita yang praktis sudah nyoba bikin beberapa website aplikasi itu biasa ya, ternyata buat beberapa orang itu dia seneng banget cuman bikin tampilan website, ada header, konten isinya footer itu
ternyata manfaat loh buat orang lain gitu. Saya ingat dulu coding mom pertama bikin Hello World itu. Wow, udah teriak-teriak sudah satu kan ibu-ibu semua tuh. Wow, sulap-sulap. Kan Simsalabim melihat, ada tulisan Hello World udah gitu aja. Ya, memang mengajar adalah cara belajar yang sangat efektif. Bahkan di kelas Bu Digital saya bikin program Code with Me, itu anak-anak harus latihan ngajar. Mereka jadi guru bagi anak-anak lainnya gitu. Jadi sebenarnya latihan berani presentasi juga, tapi ngajar juga. Dan itu berhasil tapi bukan satu, dua. Yang satu yang inisiatif sendiri bikin kelas coding di rumahnya. Padahal dia masih kelas 6 SD. Udah bikin. Karena pandemi akhirnya online, jadi wah kamu bikin kelas online. Nanti saya tampilkan. Jadi insya Allah saya bikin festival kelasku digital itu. Anak-anak alumni mau saya kumpulkan lagi untuk talk show, untuk ngobrol, present, untuk ngajar, dan lain-lain. Yang kedua, anak dari Gresik itu saya ajari cuma basic. Lalu dia sering ngoprek sendiri, scratch-nya, ikut lomba menang, ikut ini menang. Akhirnya saya suruh ngajar coding scratch yang advance. Saya bahkan gak ngerti, rumit. Jadi dia tahu, dan saya sering nanya, itu gimana? Kamu algoritmanya gimana? Kok bisa gitu, ngapain? Nah itu dia bisa jelasin. Nah sekarang dia ada di kelas coding HTML, dan memang nanti kalau kalian sudah terjun, nanti akan ketemu anak-anak yang memang geek banget. Memang anak-anak yang mungkin jiwanya emang sudah pengen programmer gitu, dan itu nggak bisa diputus. Atau anak-anak yang nggak mood banget, nggak tertarik, udah aduh aku males. Kalau diajarin nyanyi lagu TikTok gitu-gitu ada aja lah nanti macam. Dan ibunya tapi pengen, tapi anaknya nggak mau gitu ya, nanti akan mengalami, dan itu menarik. Dan kita harus karena kalau ke anak-anak pelajari juga tentang tumbuh kembang. Jadi kalau misalnya anakku kok nggak suka coding sih Miss, sukanya kok cooking gitu misalnya. Oh ya udah Bu, suruh aja cooking, jangan disuruh coding gitu. Suruh aja masak, memang anaknya sukanya masak, nggak apa-apa. Nanti aja kalau pengen lagi. Nah kayak gitu ya. Dan trik untuk membuat kelas dan muridnya datang lagi atau engage kayak tadi, ya seperti yang saya tadi. Anak udah lulus, kelasnya udah beres, ayo ngajar. Nanti kan dia datang lagi, orang tuanya suka, anaknya juga suka, anaknya tampil ngajar, itu nanti pasti mereka merasa seneng. Oh anakku bisa kayak gini gitu. Nah itu tanpa sengaja nanti mereka kan cerita tuh ke tetangganya, kayak ke temannya. Nanti saya sering itu, saya dapat nomor ibu dari sini gitu. Itu kita nggak usah bikin iklan juga nggak apa-apa misalnya lah ya, untuk awal-awal semuanya by organik. Kita nggak usah mikir iklan Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Cukup bicara dengan kualitas mengajar kita aja gitu. Oke, thank you. HP lowbat, izin dulu Bu. Di TikTok ada saya live kan. Nah, makasih banget ya Mas Ernesto juga sharingnya. Thank you Bu ya. Iya, jenengan harus belajar ngoding juga nih, nggak boleh drag and drop lagi. Turun. Iya. Mbak Tri, Mbak Miftah, Lutfi, Dina, Ben, Mbak Ani ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu. Yo, semoga semangat. Nanti tanya-tanya di Telegram aja ya. Mbak Ani tergabung di Telegram juga nggak? Aku? Oh, Ani belum dia. Oh, Nanti saya baru mau nanti kalau saya gabung juga deh. iya. Mau sharing-sharing Mbak? Oh ya, tenang. Iya boleh Mbak. Sesama coder tuh. Ini koder juga. Dia WA ada Sama belajar. tapi belum ada Ya nggak nomor. apa sih Mbak, di share apa nomorku. Boleh Mbak? Mungkin nanti bisa minta Mbak Edi aja nomorku Mbak. Installer Wang. Udah terinstall Mbak. Iya, Kan aku juga ada, tapi jarang tak buka. Ya nanti. Karena saya kemarin sejak trio medsos itu down, Instagram WhatsApp saya sering nge-freeze. Ya udahlah di Telegram aja. Sering membeku. Di HP lupa. WA-nya sering membeku saya. Oke. Oke, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kayak Mama Dada temenan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngoding, selamat belajar, selamat mengajar. Wes an budal nang dian. Oh, udah pergi dia. Oke, saya stop ya. Oke. Oke, selesai. Ini bakalan jadi tren sih Kak, pas ya, semoga-moga ya. Semoga. Mbak Linge. Oh iya. Oke, ada di Telegram. Semoga ya nanti jadi banyak anak yang pekerjaan, banyak pekerjaan. Ini ada, saya ada ini ya di Guru Coding. Teman-teman, wait, mana tuh? Nah, Guru Coding. Aduh, sampai serak aku ngomong aja. Nah, ini ya, saya nggak bikin kelas gratis ngajar guru, bukan. Kalian belajarnya harus belajar sendiri. Ini untuk berbagi resource, nanti kalian belajar sendiri, dan trik ngoding. Nah, itu ya, Temi Guru Coding. Nih. Telegram, cari aja Guru Coding nanti. Oke, bentar. Username Scratch bisa ditampilkan di desktop. Iya, bisa. Baik offline ataupun online. Tapi ada caranya ya, kalau offline. Saya ada kasih panduan udah. Nah, itu. Ini di desktop kan? No, di desktop. Desktop bisa, desktop Windows bisa. Ini saya pakai MacBook tapi laptop biasa, Windows bisa. Desktop biasa. Yang offline, sorry. Banyak screenshotnya ya. Yang Scratch desktop ada, ini namanya. Nah, gini. Ini juga, tapi ada caranya ya, save and load, ada caranya. Tapi nggak jadi APK. Tidak menjadi APK atau yang bisa di-download di Google Play Store. Katanya sih bisa, tapi saya belum pernah coba dan saya tidak tertarik untuk mendalaminya karena nggak pengen anak-anak lebih ke HP. Kasihan matanya. Saya pengennya anak-anak lebih ke laptop aja karena gede kan. Paling kecil 10 inci kan, gede. Tetap gede daripada HP 4 inci. Terima kasih Pak Roni Ramdhani dan Zulkifli ya. Saya off dulu. Terima kasih, selamat berhari Minggu, besok hari Senin. Bye.